Oke, kita bergabung lagi ya bersama Pak Dery. Di dalam mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 12. Oke, kalau waktu itu kita sudah membahas mengenai upaya dari pihak Belanda atau pihak Nika dalam menguasai kembali wilayah Indonesia, kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai upaya Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaannya. Oke, seperti kita ketahui, kedatangan Nika yang datang bersama sekutu ini ternyata mendatangkan ancaman yang luar biasa terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Karena bagaimana tidak, Belanda waktu itu ketika datang mereka tidak sama sekali mengakui adanya negara baru yang bernama Republik Indonesia. Makanya kedatangan mereka tentu mengancam eksistensi dari Republik Indonesia seperti yang sudah kita ketahui ya. Kemarin banyak sekali pertempuran-pertempuran yang terjadi ketika mereka datang ke sini. Nah, Upaya yang dilakukan oleh Republik Indonesia ini apa aja sih sebenarnya? Oke, kita akan lihat. Oh, yang pertama ada diplomasi, kemudian ada juga lewat perundingan-perundingan, dan yang terakhir adalah lewat militer. Nah, yang akan kita bahas pertama ini adalah tentang diplomasi. Oke, apa sih diplomasi itu? Diplomasi ini erat kaitannya ya dengan hubungan internasional sebuah negara. Karena memang upaya yang dilakukan oleh Republik Indonesia di bidang diplomasi ini adalah mencari perhatian atau mencari simpati dari dunia internasional terhadap konflik antara Indonesia dan juga Belanda. Oke, seperti kita ketahui bahwa sebuah negara ini, syarat berdirinya sebuah negara ini selain punya penduduk, punya wilayah, sebuah negara juga harus mendapatkan pengakuan dari bangsa lain. Nah, di sini Indonesia mulai berpikir nih, karena kalau misalnya kita berkonflik secara langsung satu lawan satu dengan Belanda, maka kemungkinan kita untuk menang ini sangat kecil. Karena di samping kita militernya belum kuat, kita pun belum kompak secara sebuah bangsa. Nah, makanya kita melakukan diplomasi untuk mencari simpati dunia internasional. Siapa tahu nih dunia internasional bisa membantu kita. apa saja sih yang dilakukan? Oke, yang pertama, ini Ini ada dengan penerbitan sebuah maklumat. Ini sebuah aturan atau peraturan pemerintah ya yang disebut dengan maklumat nomor X. Ini nomor X ya, bukan nomor 10. Jadi ceritanya dulu ketika Bung Hatta mengeluarkan maklumat ini, sebenarnya beliau ini lupa sebenarnya urutan surat yang pernah dikeluarkan pada saat itu udah berapa surat. Dia bertanya kepada sekretaris negara waktu itu, AK Pringgodigdo, dan ternyata ketika ditanya, Pak Pringgodigdo, kita sudah mengeluarkan maklumat keberapa ini? ternyata Pak Prigodinjo ini tidak membawa catatannya. Akhirnya Bung Hatta, ya sudah kita beri nama saja maklumat ini adalah maklumat nomor X. Oke, itu singkat ceritanya ya. Nah, apa sih isi dari maklumat nomor X ini? Oh, ternyata isi dari maklumat nomor X ini mengenai dibentuknya sebuah lembaga namanya KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, yang awalnya tugasnya ini adalah menjadi penasehat pemerintah. Setelah ada maklumat nomor X ini, akhirnya dirubah fungsinya menjadi lembaga legislatif setara DPR dan juga MPR. Nah, pertanyaannya kenapa nih Indonesia kok malah ngerubah KNIP? Padahal kan gampang, tinggal dibuat aja DPR dan MPR. Ternyata tidak semudah itu. MPR dan DPR ternyata itu hanya bisa dibuat ketika kita sudah melakukan yang namanya pemilihan umum, sedangkan Indonesia ini tidak keburu mengadakan pemilihan umum karena waktu itu tiba-tiba sekutu dan juga Belanda keburu datang. Makanya KNIP ini dianggap sebagai keputusan darurat untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa negara yang merdeka tanggal 17 Agustus 1945 ini adalah negara yang demokratis karena di sini memiliki namanya lembaga legislatif. Karena dulu nih pernah ada gosip dari pihak Belanda bahwa Republik Indonesia ini adalah negara bentukan Jepang. Lihat saja Soekarno adalah pendukung Jepang. Makanya untuk menghindari anggapan-anggapan dari dunia internasional tersebut, akhirnya dibuatlah sebagaimana mungkin Indonesia, yang penting kita terlihat bahwa kita sini demokratis. Akhirnya dikeluarkan maklumat nomor X ini. Nah, yang berikutnya ada apa lagi sih yang dilakukan? Oh, ada lagi maklumat berikutnya nih. Nah, ya kali ini maklumat 3 November. Jadi kalau ini dikasih nama sesuai dengan tanggal diterbitkannya. Perlu diketahui yang tadi maklumat nomor X juga diterbitkannya tanggal 16 Oktober ya. Nah, ini maklumat 3 November. Apa sih isinya? Isi dari maklumat 3 November ini adalah mengenai perintah untuk pendirian partai politik. Oke, jadi
Ini sama untuk membuktikan bahwa kita ini adalah negara yang demokratis, supaya kita didukung oleh negara-negara barat. Nah, waktu itu melalui maklumat ini diminta nih rakyat Indonesia untuk segera mendirikan partai politik, karena salah satu syarat negara demokratis itu adalah memiliki partai politik. Nah, pertanyaannya kayak gini nih, pasti kalian mikir, bukannya kemarin-kemarin pas pergerakan nasional kita udah punya partai kan? Ada PNI, ada Masyumi, ada PKI, dan lain-lain gitu. Terus kenapa sekarang malah disuruh bikin partai lagi? Oke, saya jelasin ya. Jadi partai-partai yang tadi saya sebutkan tersebut ternyata itu sudah dibubarkan pada saat Jepang berkuasa di Indonesia. Seperti kita ketahui, Jepang tidak menginginkan adanya organisasi-organisasi yang bersifat politik karena mereka butuhnya buat organisasi perang. Jadi dengan maklumat ini akhirnya di Indonesia nanti dibikin banyak sekali partai politik. Nah, untuk kalian saya tugasin ya. Jadi kalian nanti cari sebenarnya partai politik apa saja sih yang terbentuk setelah maklumat 3 November ini diterbitkan. Nanti dikumpulkannya di Google Classroom, oke? Nah, yang berikutnya ada lagi maklumat nih. Indonesia masih berusaha untuk mencari perhatian dari dunia internasional. Ada maklumat 14 November. Isinya apa sih? Nah, isinya adalah dalam maklumat 14 November ini mengatakan bahwa sistem pemerintahan Republik Indonesia ini adalah demokrasi parlementer. Oke, apa sih bedanya? Oke, perlu saya jelasin juga ya bahwa semenjak kita proklamasi tanggal 17 Agustus dan setelah beresnya sidang PPKI, sistem pemerintahan yang disetujui akan digunakan di Indonesia itu adalah sebenarnya sistem presidensil, yang artinya sistem presidensial ini menempatkan presiden sebagai pimpinan tertinggi dengan 3 jabatan. Nah, jadi presiden ini menduduki 3 jabatan ini dalam sistem presidensial, di mana presiden ini menduduki sebagai kepala negara, kemudian kepala pemerintahan, dan kemudian sebagai kepala angkatan perang atau angkatan bersenjata. Itu 3 jabatan yang dimiliki oleh presiden waktu itu. Makanya sosok presiden ini menjadi sosok sentral. Nah, tapi dengan keluarnya maklumat 14 November ini, ternyata jabatan presiden ini kemudian dibatasi, di mana pada saat diterbitkannya maklumat ini muncul yang namanya Perdana Menteri. Jadi waktu itu pemerintahan ini dipimpin oleh parlemen, di mana parlemennya dipimpin oleh Perdana Menteri. Presiden ini hanya sebagai kepala negara dan juga kepala angkatan perang. Sedangkan kepala pemerintahan yang mengurus kebijakan sehari-hari suatu negara, yang mengurus hubungan internasional dengan negara lain, itu adalah tugas dari Perdana Menteri. Makanya dalam hal ini di Indonesia pada saat itu muncul 2 sosok. Jadi selain Soekarno sebagai presiden, ada juga Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Nah, Sultan Syahrir ini adalah Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Jadi kita ini ingin meniru gaya pemerintahan negara-negara barat, di mana presiden hanya sebagai kepala negara, sebagai simbol saja. Kalau ada pertemuan-pertemuan itu presiden, tapi kalau misalnya ada hubungan kerjasama dan lain-lain, itu yang ngobrolnya adalah Perdana Menteri. Hampir semua negara di barat menggunakan sistem seperti ini. Makanya Indonesia ikut-ikutan supaya kita diakui. Oke, yang berikutnya nih, setelah jadi Perdana Menteri, Syahrir langsung mengeluarkan sebuah kebijakan yang unik ya. Ini namanya politik beras Sultan Syahrir. Jadi waktu itu selain kita mencari perhatian dari negara-negara barat, Indonesia juga ternyata mencari perhatian dari negara-negara tetangganya. Nah, salah satu negara tetangga yang waktu itu wilayah yang cukup dekat dengan Indonesia ini adalah India. Nah, kebetulan India waktu itu sedang mengalami yang namanya paceklik atau gagal panen, sehingga pemerintah Indonesia ini memberikan tawaran bahwa Indonesia akan memberikan bantuan berupa beras kepada pemerintahan India. Nah, tujuannya jelas sebenarnya untuk pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia ingin diakui oleh India sebagai sebuah negara merdeka, dan harapannya nanti India akan menjadi teman setia bagi Indonesia. Jadi kalau nanti ada apa-apa dengan negara Indonesia, India akan setia menjadi pendukung Indonesia. Nih, politik beras Sultan Syahrir ini sampai dibikinin lagu ya. Ini nih lagunya nih, secara singkat aja.
sedikit saja ya. Lagu tentang politik berasnya Sultan Syahrir. Jadi singkat cerita, dengan politik berasnya ini Indonesia akhirnya diakui oleh India sebagai sebuah negara merdeka. Makanya nanti Indonesia dan India bisa berpartner lebih jauh lagi. Oke, yang berikutnya, Indonesia untuk menghadapi Belanda tidak mungkin dengan cara-cara kekerasan saja, karena di Indonesia juga ternyata perlu jalur lain, yaitu lewat perundingan. Nanti kita akan bahas perundingan-perundingan ini secara lebih khusus lagi. Yang berikutnya, kita juga akan menghadapi Belanda menggunakan cara militer. Nah, cara militer yang kita lakukan waktu itu kan Indonesia, khususnya dari bidang militer sendiri, kita tidak punya tentara yang bersatu ya. Bahkan tentara kita kebanyakan adalah tentara didikan Jepang yang waktu itu ada di organisasi PETA. Nah, akhirnya pada saat itu, ketika Belanda mulai mengancam lagi, Indonesia akhirnya membentuk organisasi militer kita yang pertama, yaitu TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, yang didirikan oleh tokoh yang bernama Urip Sumoharjo. Ini adalah upaya dari bangsa Indonesia untuk menghadapi ancaman dari Nika.